Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Hesti Joyce. Aku doakan semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya dimanapun kalian berada. Amin amin ya robbal alamin. Nah guys, pada video kali ini aku mau nyeritain alur cerita film yang berjudul Ondine. Dan seperti apa keseruan filmnya, tonton terus videonya ya guys. Dan sebelum ke pembahasan filmnya, yuk di subscribe dulu biar Mimin makin semangat lagi ngocehnya. Thank you buat semuanya. Cerita berawal dengan seorang nelayan yang sedang mengemudikan kapalnya untuk menjaring ikan di tengah lautan. Saat jaring ikan yang sudah beberapa saat dipasang diangkat, ternyata di dalam jaring tersebut ada gadis cantik di dalamnya. Gadis ini bernama Ondine. Dan nelayan ini bernama Sirkus. Saat Sirkus menyadari di jaringnya ada perempuan, Sirkus dengan sigap memberikan pertolongan kepada perempuan tersebut. Kemudian saat Sirkus hendak meminta pertolongan, Ondine ternyata tidak setuju. Ondine berdalih selain Ondine tidak apa-apa, Ondine juga tak ingin bertemu siapapun kecuali Sirkus. Itu kata Ondine kepada Sirkus. Dan singkat cerita, Ondine pun diajak pulang ke rumah Sirkus untuk tinggal bersamanya beberapa waktu demi memastikan Ondine baik-baik saja. Kemudian setelah mengantar pulang Ondine, Sirkus pun pamit untuk keluar. Di sini Sirkus menemani anaknya yang bernama Ani. Sirkus di sini mengantar Ani untuk cuci darah karena ternyata si Ani ini memiliki sakit ginjal dan harus selalu cuci darah. Saat menemani Ani cuci darah, Sirkus pun bercerita tentang Ondine kepada anaknya itu. Namun Sirkus di sini bercerita seolah-olah apa yang diceritakannya itu sebuah dongeng dan tidak nyata. Singkat cerita, Sirkus pun kembali pergi untuk mencari ikan dengan kapalnya. Kali ini Sirkus bersama Ondine. Awalnya semua seperti biasanya, dilihatnya semua perangkap ikan yang dipasang pun tak dapat apa-apa. Namun tiba-tiba semua berubah sesaat ketika Ondine bernyanyi di tengah lautan. Entah apa yang terjadi, semua perangkap ikan yang dipasang Sirkus pun dipenuhi dengan tangkapan. Betapa senang Sirkus karena baginya baru kali ini Sirkus seberuntung ini. Dan sesaat setelah dapat tangkapan banyak, Sirkus pun berencana pergi ke kota untuk menjual hasil tangkapannya. Awalnya Sirkus berniat mengajak Ondine, namun Ondine tidak mau. Akhirnya Sirkus pun pergi seorang diri ke kota untuk membeli beberapa kebutuhan untuknya juga Ondine. Dan saat di kota pun Sirkus kembali menemui Ani anaknya. Lagi-lagi Sirkus bercerita tentang Ondine kepada anaknya itu. Sirkus menceritakan semua yang terjadi pada saat Sirkus menangkap ikan bersama Ondine. Dan karena saking penasarannya, bukannya pulang setelah diantar pulang oleh ayahnya, Ani malah mengikuti kemana ayahnya pergi. Karena Ani penasaran dengan dongeng ayahnya tentang Ondine itu. Dan cerita berpindah di mana Ani menemui Ondine. Di sini Ani mengatakan bahwa Ondine adalah Selkie. Tak sedikit pun memahami apa yang dikatakan Ani, Ondine pun hanya mengiyakan apa yang dikatakan Ani kepadanya tentang dirinya itu. Singkat cerita, Sirkus kembali mengajak Ondine untuk menangkap ikan. Di sini Sirkus meminta Ondine untuk mengemudikan kapalnya. Ondine terkaget melihat polisi yang lewat sampai akhirnya Ondine terjatuh dan spontan mengemudikan kapalnya menggunakan kaki seksinya. Dan lagi-lagi keajaiban terjadi saat Ondine mengemudikan kapalnya dengan kaki seksinya sambil bernyanyi di tengah lautan. Lagi-lagi jaring ikan yang dipasang Sirkus pun dipenuhi dengan ikan. Dan untuk kali ini tangkapan ikan yang didapatnya adalah ikan salmon yang rasanya tidak mungkin bisa ditangkap menggunakan jaring biasa, itu kata Sirkus. Dan singkat cerita, Ani pun kembali menemui Ondine. Di sini Ondine mengajari Ani untuk berenang. Dan saat mereka sedang berenang, tanpa sengaja Ondine menemukan sesuatu. Ondine tanpa mengatakan apapun, si Ani malah berkata bahwa itu adalah mantel anjing laut milik Ondine yang hilang. Karena Ani di sini berkeyakinan bahwa Ondine bukan manusia, kemudian Ani pun meminta Ondine untuk menguburnya agar Ondine bisa bersamanya 7 tahun lagi, itu kata Ani. Suatu malam, Sirkus dan Ondine pun saling bercerita dan terbawa suasana. Akhirnya mereka pun melakukan pengecoran apem di sana. Cerita pun berpindah di mana Sirkus yang sedang mengantarkan pulang Ani ke rumah sehabis cuci darah. Namun sialnya di rumah tak seorang pun ada. Akhirnya Sirkus pun mengantarkan Ani ke tempat di mana biasanya sang ibu minum.
Sedang di sisi lain, Sirkus meminta Odin untuk membuat permohonan doa karena Sirkus masih meyakini bahwa Odin adalah Selkie yang bisa mengabulkan doa. Kemudian Odin pun mengajukan permohonan doanya yang justru untuk kesembuhan Ani, dan itu membuat Sirkus terharu kepada Odin. Kemudian cerita pun kembali ke Ani dan ibunya, di mana sang ibu yang sedang menuju pulang ke rumahnya menyetir dalam keadaan mabuk hingga membuat mobilnya mengalami kecelakaan. Dan nasib baik Ani dalam kecelakaan tersebut, Ani selamat, justru mendapatkan donor ginjal dari Alex, kekasih sang ibu yang meninggal dalam kecelakaan tersebut, yang kebetulan organnya cocok dengan Ani. Akhirnya sesuai permohonan Odin, Ani pun tak akan sakit-sakit lagi karena sudah mendapatkan donor ginjal yang cocok dengan dirinya. Scene berpindah, Sirkus yang mengantar ibunya Ani alias mantan istri Sirkus menaburkan abu Alex ke lautan. Ibunya Ani berkata menyerahkan Ani kepada Sirkus asal harus menyingkirkan Odin, karena ibunya Ani meyakini bahwa Odin membawa hal buruk kepada semua orang. Dan singkat cerita, Sirkus pun mengembalikan Odin ke tempat di mana ia meyakini bahwa itu adalah tempat Odin sebenarnya. Sirkus di sini masih meyakini bahwa Odin bukan manusia alias Selkie. Kemudian suatu pagi saat Sirkus selesai membuatkan sarapan untuk Ani, Sirkus mendengar lagu yang biasa dinyanyikan Odin saat menangkap ikan bersama. Sesaat Sirkus pun sadar bahwa Odin adalah manusia, kemudian Sirkus pun bergegas pergi untuk menjemput Odin. Singkat cerita, Sirkus pun menjemput Odin tanpa basa-basi. Sirkus pun menanyakan cerita yang sebenarnya kepada Odin. Siapa sebenarnya Odin? Kemudian Odin menceritakan kepada Sirkus bahwa sebenarnya dirinya adalah napi dan pengedar obat yang waktu itu hampir tertangkap di tengah lautan, yang kemudian mengharuskan dirinya menyelam ke lautan untuk melarikan diri. Kemudian singkat cerita, sepulang dari menjemput Odin, di rumah ternyata ada lelaki asing yang menginginkan obat yang dibawa Odin waktu Odin melarikan diri dulu. Kemudian Odin pun memberitahukan kepada lelaki asing tersebut di mana ia menyimpan barang yang mereka inginkan itu. Namun saat digali ternyata tidak ada, karena tanpa sepengetahuan orang lain Ani telah memindahkan barang tersebut agar Odin aman. Kemudian pelan-pelan Odin pun membujuk Ani agar memberitahukan di mana barang tersebut. Awalnya Ani tak mau memberitahukannya karena Ani takut Odin akan pergi jika Ani memberikan barang tersebut. Setelah Odin meyakinkan Ani, akhirnya Ani pun memberitahukan keberadaan barang tersebut di mana. Ani pun mengatakan bahwa barang itu dipindahkannya ke tempat perangkap lobster. Kemudian mereka semua ke sana untuk melihat apakah benar barang itu ada di sana. Dan saat lelaki-lelaki asing itu sedang sibuk dan lengah mengecek barang yang mereka inginkan, dengan pintarnya Odin pun mendorong mereka semua jatuh ke lautan. Dan di akhir cerita, Odin pun menikah dengan Sirkus dan tampaknya mereka semua hidup bahagia. Sirkus, Odin, dan Ani, dan cerita pun selesai. Nah, itulah guys seluruh alur cerita film yang berjudul Odin. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku kali ini. Semoga kalian senang, semoga kalian terhibur, dan sampai ketemu lagi di next video yang pasti dengan judul alur dan cerita film yang berbeda lagi ya guys. Dan kurang lebihnya mohon maaf dari saya bagi yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih buat semuanya. Sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe biar Mimin dan Tuhan makin cinta sama kalian semua. Bye bye.